nyamperin cewek yang di yang dekat drone tadi, Chip. Monitor, Chip. Ya belum tentu juga mereka ketemu ini untuk jadian gitu loh. Udah kita saja. Apain sih? Apaan ini? Bagus kan kejutan dari aku? Buat apa sih? Ini surprise awal di hari ulang tahun buat kamu. Aku nggak suka surprise kayak gini. Kayak kekanak-kanakan tahu, norak. Harusnya juga surprise kayak gini tuh buat cewek kamu, bukan buat aku. Ini tuh bukti bahwa aku tuh sayang sama kamu. Bahwa sayang aku tuh nggak pernah berubah sejak dulu. Aku tuh nggak sayang sama kamu dari dulu juga kan. Aku udah bilang sama kamu, kamu tuh harusnya tahu diri. Aku nggak akan pernah menyerah buat terus mengejar kamu. Ada satu lagi surprise buat kamu. Aku sudah pesan satu tempat buat kita. Alamatnya nanti aku akan bayar ke kamu. Dan aku akan tunggu kamu di sana. Ya, kamu tunggu aja sampai aku nggak bakal datang kok. Udah, aku mau pergi. Ngapain kamu di sini? Aku udah tahu semuanya. Kamu pakai drone ini buat tari, buat nyamperin tari, buat... Tapi aku nggak nyangka. Ya walaupun sekarang kamu kayak gini, kamu masih ngejar-ngejar tari. Ya aku nggak peduli. Aku nggak peduli. Walaupun ada yang bilang kamu manfaatin aku, tapi aku nggak peduli. Aku sayang sama kamu. Aku sayang sama kamu, Daru. Oke, jadi sekarang kamu sudah tahu semuanya. Dan percuma. Kamu tahu. Selama 99 hari ini, aku tuh nggak pernah ada rasa. Maafkanlah aku, coba lupakan semua yang pernah kita lewati. Bukan karena... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunda Koni di channel Bunda Koni Farm Domba. Kali ini Bunda kedatangan seorang pemain film, sinetron, dan lain-lain bernama Imam. Dia dinas di salah satu rumah sakit di Kota Bandung. Untuk mengetahui tentang Imam, bagaimana dia di film dan lain-lain, juga mengenai pekerjaannya, saya panggil Imam. Tapi saya juga pengen ditemenin Riko, karena nggak mau kalau sendirian. Biar Bunda panggil mereka berdua ya sekalian. Kok sama Imam sini dong. Oh, Imam. Kok Imam jadi gede ya? Ya sekarang gedean Imam. Saya Riko. Riko. Dunia terbalik ya sekarang. Dunia terbalik. Jadi gini, Bun. Ya bagaimana, Mam? Kalau Imam itu gemuk itu karena akibat lockdown. Gitu ya. Oh, gitu. Pandemik, Bun. Pandemi ya. Nah gini ya, Bunda sangat berterima kasih atas kedatangan Imam ke sini, karena Bunda dan yang lainnya pengen tahu ya, bagaimana itu corona, bagaimana cara pencegahannya dan lain-lainnya. Terus bagaimana yang penting kita bisa terhindar dari si corona itu ya, karena kita tidak mau ya ada COVID itu, karena memang benar-benar mengganggu semua kegiatan kita. Dampaknya besar banget, kamu. Nah itu betul, kita jadi nggak bisa kemana-mana ya. Bunda sendiri yang nggak bisa kemana-mana, aku mah bebas tetap. Aku takut. Stay at home, Bun. Itu dia. Nah gini, Mam. Tapi sebelum Bunda nanya-nanya Imam tentang COVID itu ya, Bunda mau nanya dulu Imam di film. Nanya tentang acting Imam itu. Imam juga ya pernah ikutan di Iya. perfilman juga. Iya. Nggak bisa, kau udah ganteng ya. Main di perfilman. Nah, itu dia. Aduh, kesehatan juga. Wah, itu contoh yang bagus tuh.
Jangan diikutin yang di samping. Jangan dulu ya. Terus ikutin yang mana? Yang sana lah, Gusti Allah. Aduh, Bun, ini Ya gimana, Mang? sebenarnya memang saya passionnya emang di dunia seni coba. Asik. Ada kejadian. Cuman memang nggak tahu kenapa ya biasalah gitu kalau emang ada salah jurusan masuk kuliah. Saya emang sukanya di bidang seni. Bisa salah jurusan tuh gimana tuh? Nah, ini gimana ya dulu waktu lulus SMA itu tuh kayak bingung gitu mau. Oh iya iya. Cuman Masih memang mencari-cari nah, gitu ya. Bu. Cuman memang orang tua sih memang ininya ya udahlah ikutin aja dulu jalurnya permintaan orang tua. Nah, hasil ya sekarang alhamdulillah bisa bekerja. Cuman memang hobi saya dari seni juga nggak ditinggalin gitu. Iya, iya. Karena emang Masih, udah ya, memang. berdarah dagingnya sih. Enggak ada daging. Iya gitu. Jadi kan kalau nggak syuting dia pegel-pegel. Ayo, Itu ngeledek. udah lama juga nih. Awal mula Imam di acting tuh kayak gimana, Mam? Udah berapa lama? Kalau awal mula sih dulu pertama kali memang ketemu sama Bunda dulu. Iya. Bunda Foni waktunya emang ada salah satu film di Indonesia itu butuhin banyak figuran. Saya tertarik gitu kan ya udah saya ikut gabung mulai dari situ deh Bun. Nggak tahu tahun berapa ya 2000 Pokoknya 2000 ke atas dia lah ya. 2017 gitu apa 2016 lah gitu lah. Ya, antara itu ya. Antara. Yang penting gas 90-an. Itu mah beda kelas. Beda kelas beda lagi. Tuh, yang lagi. Lagi. Oh itu ya, Mam. Terus Imam juga pernah dapat peran ya. Dapat. Dapat peran itu gimana perasaan Imam tuh waktu itu? Imam harus memerankan sebagai apa di situ dan karakternya seperti apa? Nah, waktu itu emang kebetulan pas dapat peran itu acara reality show sih sebenarnya. Waktu pas pertama kali casting itu saya ngerasa, duh masa sih gitu kan saya masih amatiran bisa lolos gitu waktu pas dapat peran, aduh gimana nih meraninnya Jadi gimana merasa nih nggak gitu, percaya masih gitu bingung ya. gitu kan. Nggak pede. Nggak pede gitu karena kan ini pertama kali saya berhadapan sama kamera sama kru gitu kan. Tapi ya udahlah. Lah gitu kan. Cobain deh gitu kan ya udah hasil ya kalau emang saya ngelihat ya alhamdulillah cukup puas gitu. Iya, bagus aktingnya. Saya cukup Pantas puas. dia lolos juga gitu karena aktingnya memang oke. Kalau di situ lebihnya ke arogan kah atau ke gimana? Kalau saya sih enggak. Kebanyakan sih yang bilangnya kamu cocoknya jadi orang yang slow gitu, yang cool, yang emang benar maksudnya nggak beragaju lah gitu kan kalau misalnya harus kayak gini nih pokoknya. maksudnya emang orang yang Kan gitu kan cool kan. gitu bisa pukul Pokoknya dia emang kayak gitu. kayak gitu sih Bun. Emang banyak orang juga maksudnya emang ada beberapa caster yang bilang kamu cocoknya emang kayak gini gitu kamu nggak cocok jadi bad boy gitu kan. Asik. Nah gitu nggak cocok. Oh ya udah. Yang cocok oke, itu gitu. aku. Nah, ya Bun. Cocok banget. Bad boy. Banting-banting juga. Nah itu. Jangan sabar. Oke. Nah itu Bang. Terus sampai sekarang masih ada ya. Kalau misalkan itu nggak bentrok dengan kerja, Imam masih dengan apa namanya di entertain juga kan? Ya alhamdulillah sih kalau misalkan emang ada job ya udah kita sesuaiin nih waktunya gitu kan. Jadi pekerjaan kapan bisa ininya sama disesuaikan aja lah gitu kan. Yang penting nggak bentrok-bentrok ya. Nggak kayak dia bentrok terus nih. Yang penting mah kanan kiri oke Bun. Saya. Nah Imam sekarang begini kan, selain Imam di acting, Imam juga bekerja di salah satu rumah sakit gitu kan. Berarti Imam ini udah tahu ya apa yang sedang sekarang pandemi sekarang gitu kan. Corona lah, inilah, itulah gitu kan. Nah sekarang benar pengen tahu
Apa sih itu corona? Nah, corona itu sebenarnya virus itu, Bun. Kalau orang penelitinya itu penamanya itu ngasih namanya itu COVID-19. Emang COVID-19 ini ditemuin tahun 2019, jadi kenapa 19? Virus ini tuh berasal dari hewan sebenarnya, yang awal-awalnya ditularin ke manusia, cuman beregenerasi. Oh, beregenerasi. Jadi bisa nularin lah ke manusia-manusia lain. Sebenarnya itu Gitu. bahayanya benar-benar bahaya atau enggak sih? Kalau menurut Virusnya. saya bahaya, ini bahaya karena apa? Sistemnya menular, Bun. Iya. Menular gitu. Kayak Daya flu, tahan- gitu. ta- daya tahan. Nah, kita daya tahan tubuh. Ada yang tahu. Ya, maksudnya kita sendiri harus bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Tuh, buat teman-teman yang nonton, intinya kalau nggak pengen dapat COVID, kena COVID, tes daya tahan tubuh Iya. ya, dinaikin. Pokoknya Berarti kayak itu. seperti makanan apa aja yang wajib harus dimakan? Kalau makanan sih ya tinggalin lah yang Ya. berlemak-lemak kayak gitulah. Junk food tinggalin dulu lah. Buat daya tahan Nah, tubuh naikin iya, tuh. pokoknya mah jangan. Jeruk-jerukan bagus kayaknya ya, buah-buahan. Buah-buahan bagus semua sebenarnya. Karena mengandung vitamin C Yang itu ya, paling penting mengandung harus vitamin cukup C. istirahat, Bun. Oh. Dengerin, cukup istirahat. Cukup Kamu istirahat. jangan begadang aja. Kemarin saya nggak bergadang. Cuma apa? Kata Cuma nggak tidur. kata orang tua, jangan tidur terlalu malam. Saya tidur pagi, nggak salah kan? Jangan didengar. Salah kaprah itu. Udah, kita kembali ke Imam. Oke. Mam, gini ya. Gejala-gejala terkena COVID-19 itu gimana? Ya kayak bunda gitu dah. Kalau Cerewet. kalau gejala sih itu mirip banget kayak flu sebenarnya. Oh. Tuh, mirip dirimu. Ini bukan kayak influenza, virus influenza. Influenza, iya. Orang menularkan virusnya itu melalui apa namanya si peratan air ludah, misalnya dari bersin atau batuk, gitu kan. Kenapa sekarang banyak yang pakai masker gitu, emang disuruh buat pakai masker. Ya, biar tidak terkena Dia cipratan itu tidak ya. terkena. Sebenarnya untuk masker sendiri itu sebenarnya buat orang sakit, Bun. Gitu. Kalau misalkan orang sehat pakai masker ketemu orang sakit corona sebenarnya percuma aja. Jadi memang orang yang sakit yang harusnya pakai masker gitu. Tapi mungkin karena untuk menjaga, karena Nah, kita juga kan tidak tahu iya. yang mana yang sakit, yang Nah, mana yang enggak betul, gitu kan. betul. Makanya jadi kita berjaga-jaga semua harus pakai masker Betul, gitu kan. betul, betul. Iya. Jadi seperti itu. Kemarin juga saya pengalaman kan pas PSBB itu kan, nggak bawa masker. Kebetulan ada sal, aku talin aja sal. Bisa napas nggak? Hah? Bisa napas nggak? Alhamdulillah enggak. Emang itu tantangan. Daripada benar kan 2,5. Ya itu kan kita harus taat aturan ya. Untuk kesehatan kita juga. harus Gitu. taat aturan. Intinya itu taat aturan. Iya. Terus gini Mam, kalau kita misalkan udah terkena virus COVID-19 itu, kita harus gimana nih? Nah, untuk yang terkena biasanya ada gejala, maksudnya ada tipe-tipenya, Bun. Maksudnya terkena itu apakah dia ada gejala ataupun tidak. Oh, karena memang ada yang bergejala, ada yang enggak iya, gitu kan? biasanya yang Oh. tidak bergejala bisa anak-anak muda yang memang sistem imunnya tinggi, masih Kuat kuat lah ya gitu kan. untuk melawan itu ya. Nah, yang biasanya bergejala itu kayak imunnya yang udah lemah, kayak orang tua, juga misalkan lansia ataupun anak bayi, misalkan kayak gitu. Itu rentan gitu kan. Nah, biasanya orang yang tidak bergejala itu udah diam aja di rumah, jangan keluar misalkan selama 14 hari. Memang kalau misalkan nggak ada perburukan, kemungkinan dia udah sembuh. Cuman kita nggak tahu nih anak misalkan orang ini tuh udah terinfeksi atau belum. Ya tetap aja harus tes darah lah, tes dahak kayak gitu. Balik lagi ya, kalau udah Iya. kena juga, jadi intinya lebihnya diam di rumah ya. Harus diam di rumah. 14 hari ya. 14 hari hitungan masa berkembang virusnya sebenarnya. berkembang. Itu lagi yang kembang-kembang kan dengar-dengar dari orang-orang tuh, sampai dari YouTube, dari TV juga ada dengar-dengar. Ini corona harus dibawa ke sini. Emang kewajibannya harus dibawa langsung itu. Kalau misalkan dibawa langsung sih, maksudnya dibawa langsung ya pasti harus ke rumah sakit ya, tentunya. Karena kan emang prosedurnya emang harus seperti itu. Oh. Cuman kalau misalnya dibawa ke orang atau gimana aja sih jangan dulu. Karena apa? Virusnya kan menular. Cepat ya. Nah, itu. Jadi intinya kalau saya ambil dari Imam sih, mungkin
kenapa pihak PSBB langsung mengamankan ya supaya tidak menular Karena gitu kan ya. dilarang ya berkerumun gitu. Nanti juga dibalikin tetap ke rumah kan? Iya, Tetap, betul. kalau ini juga gitu. Ya, pastilah kalau memang kan si orang itu sudah sembuh, pasti dibalikin ke keluarganya, pulang lagi ke rumah. Tapi kalau uang nggak akan dibalikin sama saya, simpan aja di rumah saya. Kalau uang beda lagi. Buat ke bakso, Beda lagi urusan itu ya. Beda lagi urusan itu kalau masalah uang ya. iya buat ke bakso. Gitu. Oke Bang, oke. cara mencegah agar kita tidak terkena corona itu kayak gimana? Oke. Nah, untuk pencegahan sebenarnya tadi kan udah dibahas ya Bu ya. Kita harus bisa meningkatkan daya imun Ya itu kita. salah satunya meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Selama kita di rumah, kita memang pertama cukup istirahat gitu kan 8 jam per hari gitu kan misalkan. Terus makan, kita hindarilah dulu makan yang junk food kayak gorengan-gorengan gitu kan. Gitu kan. Kena lagi. Kalau kita Ya memang kayak gini kan. Kalau Bunda kan memang suka makanan-makanan seperti itu ya. Iya. Kalau untuk menahan pun, aduh, gitu kan. kan memang- Tapi karena takut. Bullshit, bullshit. Bilang aja biar instan aja yang digoreng. karena memang makanan-makanan seperti itu yang memang buat kita tuh wah enak banget gitu kan. Gitu. Apalagi yang Tapi instan sekarang nggak version. karena takut juga ya, Hmm. takut juga. Ya, jadi Bunda istirahat sekarang, Asik. stay di rumah gitu kan. Terus Kalau Bunda makanan bukan juga lagi dijaga. 8 jam, Berapa? 13 jam. Itu mah over banget. Kelebihan jadinya. Nggak apa-apa, yang penting nggak punya berat badan deh. Aduh. Nah itu ya Mam ya. Tadi Bunda udah tahu apa itu corona, terus cara pencegahannya, terus apa namanya pengobatan juga, Ya. gitu kan? Kalau pengobatan sih kayaknya belum ya, belum bisa. Paling kita Belum, sebut- karena belum Bisa. ada itu Lebihnya ya. kita Pencegahan. Pencegahan, oh ya, Ya. kita Mungkin baru ke bisa. pencegahannya karena memang belum ada obatnya Iya, gitu kan. vaksin. Nah itu kan kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga bisa dengan berjemur ya. Kalau saya sih emang baca-baca ya, kadang ada di apa namanya emang disuruh buat jemur antara jam 10-an lah. Iya. Agak panas sedikit memang nggak apa-apa. Sekitaran 15 menit atau 10 menit. Itu namanya kalau nggak salah human immunity gitu kan. Immunity ya. Itu lebihnya ke daya tahan tubuh. Iya, buat daya tahan tubuh kita. Kalau jam 8 sampai itu kulit ya. Biasanya itu buat vitamin D ke kitanya. Cuman kalau misalnya dari jam 10 ke atas ini buat daya tahan Dan tubuh. daya tubuh. Ya, karena dari tiap jam-jam itu beda Iya, manfaat beda. ya, gitu beda-beda Sebenarnya yang fungsinya. paling penting itu Tapi kemarin ada yang gini yang lucu. Kok di Bunda nggak ada matahari ya? Ya iyalah jam 12 Bunda mah. Pas mendung lagi, pas mau hujan. cuma Ingat aja dia. yang paling penting di pencegahan itu kita harus cuci tangan sering sih sebenarnya. Oh iya. Karena kan benda apapun yang kita pegang kita nggak tahu. Nggak tahu, Di sana nah. ada bekas orang atau kayak gimana ini. Kadang banyak yang jahil juga kan. Iya, siapa tahu kan. Iya. Cium. Nah, jadi kita harus sering-sering lah cuci tangan. Kalau memang ada apa namanya hand sanitizer. Tapi lebih bagusnya memang air mengalir sama Air mengalir sabun. gitu kan. Sabun. Jadi si itu lah langsung kemarin langsung mengalir gitu ya, hilang kayak gitu. Saya juga kerja emang repot nih Bun, kalau misalnya di rumah sakit pakai APD gitu kan, seseknya minta ampun gerah. Saya nggak bisa kemana-mana nih, nggak bisa ke toilet, nggak bisa makan, ya emang harus ditahan selama kerja. Selalu kerja itu kan. Gitu kan. Jadi memang perjuangan garda terdepan ya. Terdepan sebenarnya. Garda terdepan gitu kan. Jadi walaupun lapar, walaupun kepanasan, sesak, tapi dia tetap harus menjalankan tugasnya gitu kan, demi menyelamatkan nyawa-nyawa orang-orang gitu kan. Bukan apa istilahnya, walaupun dia bukan mengabaikan kesehatan dia ya, tapi karena dia bertanggung jawab dengan tugasnya. Bukan, jadi intinya oke lah dia dapat pekerjaan itu udah dibayar. Tapi dia punya hati benar-benar menolong itu, apalagi resikonya berat banget. Berat banget, gitu kan. Kalau sakit-sakit jantung kayak gitu kan nggak kan. Kalau ini kan COVID lebih cepat. Iya. Untuk itu kan salah satunya kalau aku nggak salah benar-benar
emang siapa yang mau kan ditanya dulu untuk mengatasi ini kan, karena nggak semua orang mau untuk mengatasinya karena ketakutan juga. Oh, gitu ya? Iya, dengar-dengar. Banyak juga pun tenaga medis yang memang yang saya ini positif corona meninggal, banyak sih sebenarnya. Amat seperjuangan. Masih. Ya mudah-mudahan lah imam dan lain-lainnya yang sudah berjuang segala macam buat orang-orang tetap sehat gitu kan. Ya buat dokter-dokter, buat perawat, buat suster juga, pokoknya intinya semuanya ya selalu sehat. Iya, tetap sehat. Terus buat yang lain juga tetap stay di rumah, keluar seperlunya dan ingat pakai masker gitu. Oh iya Mam, saya mau bertanya lagi. Kan tadi kan tentang COVID. Ada yang nge-WA ke saya, semenjak COVID ini ada penyakit baru lagi. Koredas. Apa itu? Hah? Saya baru dengar Asli itu mah ada, tanyain. Faktor di Boleh, rumahnya itu. boleh dijelasin. 2009 datang ke Indonesia dan di PSBB datanglah penyakit yang baru disebut koredas. Sampai dompet-dompet lagi koredas. Bukan jadi dompet. Pokoknya tabungan sampai ceng-celengan itu soek gitu. Sama, saya juga mengalami. Oh, mengalami juga. Salah satu dampak yang tidak itu ya. Koredas. Nah, itu penyakit baru. Koredas ya. Awalnya kan dari corona ya. Jadi larinya ke koredas. Koredas itu. Itu teman-teman saya yang WA seriusan benar. Itu siapa penemunya? Pokoknya ada lah namanya. Ya sekarang banyak terdampak juga dengan koredas. Koredas. Karena banyak juga yang tidak bisa mencari nafkah gitu kan, karena harus stay di rumah dan segala macam. Iya, jadi akhirnya seperti yang punten-punten yang kerjanya harian ya, seperti buruh. Dia sering ngerikotin takut sama COVID. Enggak. Dia bilangnya saya lebih takut sama yang di rumah nggak makan. Nah itu. Terkadang kayak gitu. Jadi untuk yang mungkin buat yang di atas ya, tolong dimengerti dan tolong ada solusinya lah untuk mereka yang kerjanya emang harian. Buruh harian itu kan. Buruh hariannya itu. Ya jadi mereka bingung juga ya. Kalau mereka diam di rumah takut anak istrinya nggak makan. Terus kalau dia keluar juga takut terkena COVID-19 ini gitu kan. COVID-19 ini karena memang apa? Dampaknya gede banget. Dampaknya benar. Semoga aja doa Riko sih baksos dari pemerintahan itu cepat dikirim dan rata ya semua, karena ini dampaknya semua kan. Bukannya misalnya ini kadang ada yang itu mah rumahnya gede. Nah kalau buruh harian tetap aja kan. Jangan lihat rumahnya, tapi kan dia kerja harian juga gitu. Udah hampir jalan 4 bulan kan. Ya tabungan udah mulai keambil. Sekarang nggak boleh kerja, itu kan Para dia nggak punya tabungan ya. Nah itu ya ya pengen saya ya dana baksos ini yuk estafet cepatin gitu. Itu doang. Mudah-mudahan juga memang udah ada yang tersalurkan ke warga-warga. Iya, saya karena bukannya apa-apa ya. Dalam hati saya juga kadang bersedih gitu. Kita kan masih bersyukur lah masih bisa makan. Nah, yang samping lain kadang ada yang nggak makan gitu. Karena dia buruh harian dari bangunan kan. Nah, itu ya cobalah lebih diperhatikan lagi pemerintah. Itu aja saran dari ini Bos. Karena lama-lama nanti koredas. Ya iyalah. Lain corona, koredas. Dan yang yang namanya COVID-19 ini selain membuat koredas gitu kan, bisa membuat pokoknya banyak faktor dari situ ya. Banyak faktor dari situ. Ini terkenal koredas pokoknya nama. Dan kita juga karena faktor Booming memang koredas. COVID-19 ini jadi nggak bisa jalan-jalan Bunda. Sepatu ini endorse dari Bapak Haji Opi Kulit.
Cibaduyut belum pakai jalan-jalan. Karena koredas ya. Mau jalan-jalan. Karena corona sama koredas itu. Mau jalan-jalan juga. 4 bulan berarti ya, Bun ya? Iya, Iya, udah iya. padahal udah pengen jalan-jalan ini gitu juga. Ya mau nunjukin ya. Asik. Enak banget. Tapi jujur aja sepatu ini nyaman dipakai, kulitnya juga. Iya, kulitnya bagus. Bagus ya. Jadi intinya matching lah untuk dipakai, mau dipakai di kantor bisa, untuk dipakai untuk di mall-mall jalan-jalan enak tuh. Nyaman banget. Nyaman. Kulitnya bagus. Pokoknya buat paha opik ya. Opik. Thank you banget. Opik kulit. Opik Cibaduyut. kulit. Nah, mudah-mudahan aja virus COVID-19 cepat berakhir ya. Amin. Dan kita bisa beraktivitas dengan betul, beraktivitas seperti semula, yang kerja bisa bekerja kembali, yang syuting seperti kita bisa syuting lagi, gitu kan. Terus seperti Imam yang dia bekerja di kesehatan juga tidak terlalu diporsir gitu kan, karena memang itu udah satu tuntutan pekerjaan dia, mau tidak mau dia harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya gitu. Jadi buat masyarakat juga harus ada saling jalan lah, karena dokter juga manusia. Yuk kita bareng-bareng menjaga gitu kesehatan kita supaya dokter juga kan tidak terlalu Intinya mah taatilah sekarang peraturan yang udah diterapkan pemerintah. Nah itu dia. Kalau memang sekarang udah dikasih new normal, tapi orangnya masih kena ngeyel, juga percuma, nanti akan ada peningkatan lagi. Meskipun memang nanti ada itu yang namanya kalau misalkan udah terkena virus corona dan dia sembuh, kemungkinan kecil dia akan kembali lagi, terkena lagi. Ya intinya kayak seperti flu kan, kalau dia makannya dikit, jadi balik lagi ke imun kita sama keyakinan kita sebenarnya. Kalau niatnya kita mau sembuh, makanya pasti dipaksain supaya imun naik kan. Nah itu jus jambu jangan lupa. Walaupun gak ada endorse jus jambu, pokoknya jambu. Udah haus lah ya teh, betul dia ramah haus. Mau nge-endorse jus jambu boleh. Sebenarnya bagus haus itu di koron. Ya udah, karena ada yang merasa haus, kita ke Imam aja langsung. Imam, bagaimana apa yang akan disampaikan Imam pada para penonton ini? Mungkin ada saran-saran Saran-sarannya, tapi jangan lupa subscribe-nya ya. Oh, Imam itu mah bagian Imam. Harus kada juga ya. Oke, kalau saran dari saya, corona ini adalah virus yang memang berbahaya sebenarnya, menular, dan dia dapat dikenali dengan gampang seperti halnya virus influenza. Cuma memang kita detailnya harus dapat pemeriksaan dari rumah sakit tentunya. Hal yang paling mudah untuk kita itu di rumah, gitu kan. Kalau memang sekarang dikasih ada new normal, oke, ikutinlah peraturan pemerintah. Protokol kesehatannya itu harus diikuti, menggunakan masker, rajin cuci tangan. Yang paling penting, gimana caranya imun kita tuh kuat, gitu kan. Meskipun kita harus ketemu sama orang, jagalah, gitu kan, entah jarak ataupun apa. Oke. Semoga pandemi ini cepat selesai, karena saya, gitu kan, Bunda, Mas Riko, dan semuanya memang butuh kembali seperti semula, gitu kan. Butuh beraktivitas seperti semula kembali. Gitu. Betul banget, setuju banget. Jadi intinya COVID ini kan hampir kena dampak semua. Enggak yang kaya, enggak yang bawah, apalagi yang di bawah udah kesian. Pokoknya intinya thank you banget udah kedatangan Imam di sini. Banyak mungkin dari masyarakat juga mungkin yang nonton juga lebih mengerti, oh COVID itu ketika kita imun kita bagus, nggak ini ya agak bertahan lah ya, gitu. Dapat yang mudah. Imam, terima kasih ilmunya yang udah disampaikan. Semoga Nah, Mam, saya mau bertanya lagi, kalau beli Imum itu di mana ya?
Beli apa? Limun. Imun. Udah mereka udah mulai error. Bisa bagi nggak? Nanti kita Bunda obrolin tutup di aja luar. ya. Ngobrolin di luar. Kalau mereka udah error, aduh. Kalau limun nggak ada. Ih, soalnya capek kok. Istirahatnya harus kuat. Harga panjang pas. Makanya ini saya aja kurang terus Bun, jujur aja emang kurang terus tidur gitu kan. Kalau ada beli sih saya mau beli maksudnya. Terbeli imun 2000. Ya sudah, untuk semua, untuk kali ini kita sudah mendengarkan penuturan imam tentang COVID-19 ini dan bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara penularannya dan lain-lain. Semoga bermanfaat untuk semua. Dan cukup sampai di sini. Nanti bertemu lagi dengan topik-topik selanjutnya dengan beda orang lagi, gitu kan. Mudah-mudahan ini semua berguna buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.